Operasi Rising Lion tewas di tiang gantungan Teheran. Agen rahasia Mossad berakhir di tangan Iran. Kegagalan operasional Israel ini memicu retakan moral mendalam di Tel Aviv dan konsolidasi kekuatan intelijen brutal di Iran. Dunia kini menyaksikan, harga sebuah rahasia adalah nyawa, dan biayanya menggoncang pasar global. Apa dampak sebenarnya dari perang bayangan ini pada nasib program nuklir dan ekonomi dunia? Teheran, Iran. Sebuah gempa politik dan intelijen telah mengguncang Timur Tengah menyusul pengumuman mengejutkan dari otoritas Iran mengenai eksekusi seorang agen senior yang berafiliasi dengan Badan Intelijen Israel, Mossad. Individu yang diidentifikasi sebagai mata-mata inti dalam operasi yang dinamakan Rising Lion, sebuah inisiatif intelijen yang sangat rahasia dan kontroversial, telah menjalani hukuman mati setelah melalui proses pengadilan tertutup di Teheran. Eksekusi ini tidak hanya menandai sebuah keberhasilan dramatis bagi keamanan Iran tetapi juga merupakan pukulan telak dan signifikan, bahkan mungkin yang paling memalukan dalam satu dekade, bagi reputasi dan kemampuan operasional intelijen Israel di jantung wilayah musuh bebuyutannya. Kejadian ini segera memicu gelombang spekulasi dan analisis mendalam di kalangan komunitas intelijen global. Penangkapan, pengadilan, dan eksekusi yang berlangsung relatif cepat ini menyiratkan kerentanan operasional yang parah di dalam struktur Mossad, sebuah badan yang sering digambarkan sebagai entitas yang hampir tak terkalahkan. Sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita Fars News Agency, yang merupakan corong semi-resmi pemerintah Iran, mengonfirmasi rincian eksekusi tersebut, menekankan bahwa agen tersebut telah menembus lapisan pertahanan nasional Iran dan terlibat dalam tindakan sabotase tingkat tinggi. Pernyataan ini, yang dapat diakses oleh publik melalui arsip berita Fars dengan kode referensi IRN 2025 Alpha 733, secara eksplisit menyebut operasi Rising Lion sebagai target utama investigasi dan penuntutan. Menurut sumber internal dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran yang berbicara secara anonim kepada reporter senior keamanan dari Tehran Times, lihat edisi khusus mereka, Special Security Bulletin, The Price of the Lion. Agen tersebut diyakini telah mengumpulkan informasi yang sangat sensitif terkait dengan program nuklir Iran dan jaringan pasokan energi regional. Kegagalan operasional ini diperburuk oleh fakta bahwa Rising Lion dirancang untuk menjadi operasi game changer yang bertujuan untuk mengacaukan rantai komando tertentu dan menimbulkan kerugian strategis yang berlipat ganda. Dokumentasi rahasia yang berhasil diamankan oleh unit kontraintelijen Iran dan sebagian kecilnya disajikan sebagai bukti dalam pengadilan militer, menunjukkan bahwa operasi ini telah berjalan lebih dari 18 bulan sebelum akhirnya agen tersebut terungkap. Dokumen tersebut, meskipun dirahasiakan, telah dijelaskan secara garis besar dalam laporan mendalam oleh lembaga think tank independen, The Middle East Policy Initiative, MEPI, dalam analisis terbarunya yang berjudul The Breach, Assessing Mossad's Post-Lion Vulnerability. Sifat kontroversial operasi Rising Lion terletak pada metode perekrutan dan aset non-konvensional yang digunakan. Agen yang dieksekusi itu sendiri bukanlah seorang diplomat berkedok atau mata-mata tradisional. Ia adalah seorang tokoh kunci dalam jaringan perdagangan internasional yang memiliki akses luas ke pejabat-pejabat senior di Teheran. Laporan yang diterbitkan oleh sebuah blog intelijen populer, The Black Vault Report, lihat post bertanggal 10 Oktober, The Lion Files, Inside the Mossad's $1 Million Misstep, mengklaim bahwa agen tersebut telah dijanjikan imbalan finansial yang fantastis dan jaminan keamanan pasca operasi. Lebih lanjut, informasi yang diperoleh dari rekaman interogasi, sebagaimana dirujuk dalam laporan pers pemerintah Iran yang dikeluarkan melalui saluran telegram resmi Ministry of Intelligence and Security, MOIS, mengungkapkan bahwa agen tersebut dijanjikan kesepakatan yang menguntungkan senilai $120 juta. Angka yang mencengangkan ini, yang dimaksudkan untuk memastikan kesetiaan mutlaknya, kini menjadi simbol dari investasi Israel yang gagal total dan sia-sia. Pengumuman Iran tidak berhenti pada klaim penangkapan saja. Hal ini secara sengaja digunakan sebagai platform untuk mengirimkan pesan yang sangat kuat. Juru bicara kehakiman Iran, dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung oleh Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB, dan tersedia di saluran YouTube resmi mereka, IRIB Official News Channel, menegaskan bahwa eksekusi ini berfungsi sebagai bukti yang tidak dapat disangkal mengenai kemampuan intelijen Iran untuk tidak hanya mengidentifikasi tetapi juga menetralkan ancaman-ancaman intelijen paling canggih. Penekanan Iran pada kemampuan mereka menantang narasi yang telah lama dipegang oleh Israel dan Sekutu Barat mengenai ketidakberdayaan Mossad
sebuah narasi yang selama ini telah menjadi bagian penting dari pencegahan, deterrence, Israel. Pernyataan juru bicara itu secara eksplisit menyebutkan bahwa ini adalah awal dari pergeseran yang nyata dalam keseimbangan kekuatan regional, sebuah klaim yang dirancang untuk menimbulkan kekhawatiran di Yerusalem dan Washington. Insiden ini, dengan segala dramanya, secara tak terhindarkan menyoroti kompleksitas dan risiko tinggi dalam spionase modern. Agen tersebut, dalam usahanya yang putus asa untuk melarikan diri ketika ia menyadari bahwa jaring Iran telah menutupinya, melakukan tindakan yang sangat mengejutkan dan tidak terduga. Ia berupaya menghubungi Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Upaya kontak darurat ini, yang terungkap dalam analisis eksklusif yang diterbitkan oleh harian Israel, Haaretz, ditemukan dalam segmen intelijen mereka, The Desperate Plea, Zelensky's unanswered call, menunjukkan tingkat kepanikan dan putus asa yang dialami agen tersebut. Walaupun kontak itu gagal atau tidak mendapatkan tanggapan yang diinginkan, pengungkapan ini menambah lapisan intrik geopolitik, menunjukkan bagaimana agen Mossad berusaha memanfaatkan saluran diplomatik dan politik internasional yang tidak konvensional sebagai upaya terakhir untuk menghindari eksekusi. Bagi komunitas intelijen, hal ini adalah pengingat yang mengerikan bahwa bahkan operasi yang didanai dengan baik dan dirancang dengan cermat pun dapat runtuh, meninggalkan agennya pada nasib yang tidak terhindarkan. Eksekusi ini bukan sekadar hukuman mati, ini adalah deklarasi perang intelijen yang disiarkan ke seluruh dunia. Tel Aviv, Israel, Operasi Rising Lion, Singa yang Bangkit, kini menjadi sinonim dengan kegagalan yang paling memalukan dalam sejarah Mossad kontemporer. Operasi ini, yang pada awalnya diagendakan sebagai sebuah mahakarya intelijen yang akan memetakan ulang dinamika strategis di kawasan Teluk, telah berakhir dengan eksekusi tragis salah satu agen intinya di Teheran. Untuk memahami besarnya pukulan yang diderita Israel, penting untuk menelusuri tujuan ambisius dan sifat rahasia dari operasi ini, serta peran sentral dari individu yang baru saja dieksekusi tersebut. Operasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga untuk menciptakan destabilisasi yang terkontrol dalam rantai pasokan dan teknologi yang sangat vital bagi Iran. Dokumen perencanaan awal, yang bocor ke media Israel dan dirangkum oleh surat kabar terkemuka Yediot Ahronot dalam laporannya berjudul The Anatomy of a Catastrophe, Inside Rising Lion, lihat Arsip Keamanan Nasional, ID, Yediot RL 1025, mengungkapkan bahwa Rising Lion memiliki 3 pilar utama: infiltrasi ke dalam bank data energi Iran, sabotase diam-diam terhadap program pengembangan rudal jarak jauh, dan, yang paling sensitif, pemetaan sumber daya manusia kunci dalam Garda Revolusi Iran, IRGC. Agen yang kini dikenal sebagai simbol kegagalan ini, yang identitas resminya masih dirahasiakan oleh Israel untuk melindungi keluarganya tetapi di Iran diidentifikasi hanya sebagai tahanan K7, sebagaimana dirujuk oleh kehakiman Iran dalam siaran pers digital mereka yang beredar melalui aplikasi perpesanan lokal. Bukanlah seorang operatif lapangan biasa. Individu ini adalah seorang pakar finansial dan logistik dengan latar belakang pendidikan dari universitas-universitas Ivy League di Amerika Serikat dan pengalaman ekstensif dalam negosiasi bisnis di Eropa dan Timur Tengah. Keahliannya bukanlah dalam penggunaan senjata, melainkan dalam memanipulasi arus modal dan informasi. Berdasarkan analisis yang dipublikasikan oleh The Jerusalem Post dalam kolom editorial keamanannya, The Fall of the Financial Lion, peran utamanya dalam operasi ini adalah sebagai enabler strategis. Ini berarti tugasnya adalah menciptakan celah finansial dan logistik yang memungkinkan tim lapangan Mossad lainnya untuk masuk dan beroperasi tanpa terdeteksi. Ia bertanggung jawab atas penciptaan minimal 5 perusahaan cangkang di 3 benua, perusahaan-perusahaan yang dirancang untuk menyalurkan dana dan peralatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sabotase. Sumber yang dekat dengan Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, yang meminta anonimitas total karena sensitivitas subjek, mengonfirmasi kepada jurnalis investigasi dari Channel 12 News Israel, lihat segmen berita malam mereka, Intel Brief, The $120 Million Man, bahwa agen tersebut berhasil membuka saluran rahasia ke jaringan yang sangat terlindungi, di mana ia memanfaatkan pengaruh bisnisnya untuk mendapatkan kepercayaan dari pejabat-pejabat Iran yang memiliki akses ke informasi sensitif. Keberhasilannya di awal operasi Rising Lion sangat dipuji di Tel Aviv. Ada laporan intelijen internal yang menyinggung bahwa agen ini telah memberikan informasi yang memungkinkan Israel untuk menghindari setidaknya 2 serangan siber besar yang dilancarkan oleh aktor yang berafiliasi dengan Iran. Keberhasilan awal inilah yang mungkin menumbuhkan rasa percaya diri yang berlebihan di antara para perencana Mossad,
membuat mereka mengabaikan tanda-tanda peringatan yang muncul kemudian. Rencana operasi ini sangat ambisius sehingga melampaui batas-batas tradisional spionase. Menurut laporan khusus yang dirilis oleh lembaga riset keamanan global, Stratfor Intelligence, dalam buletin berlangganan mereka, Global Security Report, The Perils of Over-Ambition, Rising Lion, juga mencakup komponen destabilisasi mata uang Iran melalui transaksi forex yang masif dan terkoordinasi. Ide dibaliknya adalah untuk menciptakan krisis ekonomi minor yang akan mengalihkan perhatian badan-badan keamanan Iran dari aktivitas mata-mata yang sebenarnya. Agen yang dieksekusi itu adalah operator kunci dalam skema forex ini, mengendalikan aset kripto dan mata uang fiat senilai jutaan dolar. Kegagalannya dalam melaksanakan bagian rencana ini tepat waktu, menurut beberapa analis, mungkin telah menjadi salah satu faktor yang memicu kecurigaan dari pihak Iran. Ironisnya, individu yang seharusnya menjadi bagian dari keberhasilan terbesar Israel ini berakhir menjadi simbol kejatuhan terbesarnya. Peran agen ini tidak dapat dipisahkan dari imbalan luar biasa yang ditawarkan kepadanya, janji residensi permanen, green card, di Amerika Serikat, selain komisi keuangan sebesar 120 juta dolar yang disebutkan sebelumnya. Janji residensi di AS, sebuah klaim yang telah diperiksa dan ditegaskan dalam laporan investigasi bersama antara The Washington Post dan The Guardian, The Cost of Patriotism, The Mossad as Nexus, menunjukkan tingkat kolaborasi yang mendalam dan dukungan logistik yang luas dari sekutu Israel. Agen tersebut bukan hanya dipekerjakan, ia diintegrasikan ke dalam jaringan keamanan transnasional yang rumit. Detail imbalan ini, yang terungkap setelah penangkapannya, secara signifikan meningkatkan kekhawatiran diplomatik, menunjukkan sejauh mana agen tersebut diyakini akan berhasil dan pentingnya peran yang ia mainkan dalam visi strategis Israel. Keputusan Mossad untuk menggunakan aset yang begitu berharga dan dihormati dalam lingkungan yang sangat bermusuhan seperti Iran telah memicu kritik tajam di dalam komunitas intelijen Israel sendiri. Kritikus berpendapat bahwa ketergantungan yang berlebihan pada satu individu, seorang singa, telah menciptakan titik kegagalan tunggal yang rentan. Sekarang, dengan eksekusi yang telah dikonfirmasi oleh kantor Jaksa Agung Iran, operasi Rising Lion selamanya akan dikenang bukan karena ambisinya, tetapi karena risiko yang diambil terlalu jauh dan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Latar belakang operasi ini adalah cerminan dari strategi Israel yang semakin berani namun rapuh, dan peran agen yang dieksekusi adalah pengingat yang tragis akan harga yang harus dibayar ketika sebuah misi, yang direncanakan untuk mengubah permainan, justru menjadi bumerang yang menghancurkan. Teheran, Iran, penangkapan agen Mossad yang terlibat dalam operasi Rising Lion bukanlah peristiwa yang tiba-tiba, melainkan klimaks dari operasi kontraintelijen Iran yang panjang dan sangat terperinci. Kronologi penangkapan dan penahanan agen ini, yang berakhir dengan eksekusi, mengungkapkan jaringan pengawasan dan kerahasiaan yang luar biasa di pihak Iran, sekaligus menyoroti serangkaian kesalahan operasional yang fatal di pihak intelijen Israel. Menurut rincian yang diungkapkan oleh kantor berita Tasnim, sebuah media yang sangat terkait dengan Garda Revolusi Iran, IRGC, dalam laporan investigasi eksklusif mereka The Net-Titans, How Iran Neutralized Lion, kode arsip, TSNM IRGC 8890. Penangkapan ini terjadi setelah proses pemantauan selama hampir 6 bulan yang dikenal di internal keamanan Iran sebagai Proyek Mata Air. Agen yang dieksekusi, yang memiliki kedok bisnis yang sempurna dan mobilitas internasional yang tinggi, pertama kali dicurigai bukan karena kegagalan teknis, melainkan karena kejanggalan dalam pola komunikasi yang tampaknya tidak berbahaya. Sumber intelijen dari Kementerian Intelijen dan Keamanan, MOIS, Iran, yang mengelola penangkapan ini, mengungkapkan dalam briefing tertutup kepada media terpilih, kemudian disarikan oleh Tehran Times dalam laporan utamanya, bahwa kecurigaan muncul ketika agen tersebut tiba-tiba meningkatkan frekuensi perjalanannya ke lokasi-lokasi yang secara superficial tidak terkait dengan bisnis resminya, terutama ke kota-kota yang merupakan pusat industri dirgantara dan pertahanan Iran. Analisis mendalam terhadap data pergerakan ini, yang disajikan oleh pakar siber Iran dalam konferensi pers yang disiarkan oleh IRIB World Service, menunjukkan bahwa agen tersebut, melalui serangkaian manuver keuangan yang rumit, secara konsisten memindahkan dana ke entitas yang hanya berjarak beberapa kilometer dari situs-situs militer yang sangat sensitif. Jaring kontraintelijen Iran mulai mengencang pada bulan-bulan terakhir operasi, setelah agen tersebut dilaporkan mencoba melakukan kontak dengan seorang perwira menengah di salah satu unit pengadaan militer Iran. Upaya perekrutan ini, yang menurut Iran direkam sepenuhnya dan berfungsi sebagai bukti utama, adalah momen ketika Iran memutuskan untuk beralih dari fase pemantauan ke fase intervensi. Perwira Iran tersebut,
Menurut narasi Teheran, yang dapat dibaca dalam detail lengkap di laman web resmi Majelis Tinggi Kehakiman Iran, adalah seorang agen ganda yang telah bekerja untuk Mois selama bertahun-tahun dan telah mengumpankan informasi yang salah kepada agen Mossad itu selama periode waktu yang signifikan. Penangkapan itu sendiri terjadi di sebuah kediaman aman, Safe House, di pinggiran Teheran. Operasi ini dilakukan oleh unit elit dari IRGC Intelligence Organization, IRGCIO, saat agen tersebut sedang bersiap untuk meninggalkan negara itu melalui jalur darat yang diyakini aman. Detail kronologi yang paling mencekam, dan yang paling diperdebatkan di luar Iran, adalah klaim mengenai bagaimana penangkapan itu berhasil diselesaikan. Iran mengklaim bahwa mereka berhasil meretas sistem komunikasi terenkripsi yang digunakan oleh agen tersebut, yang diyakini sebagai sistem komunikasi satelit berfrekuensi sangat rendah yang canggih. Jurnal Pertahanan dan Keamanan Iran, Iranian Journal of Defense and Security, dalam edisi terbarunya, menerbitkan artikel teknis yang menguraikan teknik man in the middle yang, mereka klaim, digunakan untuk menyadap sinyal komunikasi agen tersebut. Jika klaim ini benar, itu menunjukkan tingkat kecanggihan teknis dari intelijen Iran yang jauh melampaui perkiraan Barat. Namun, skeptisisme tetap ada. Jurnal Intelijen Militer Israel, Image, dalam responsnya, berspekulasi bahwa penangkapan tersebut lebih mungkin didorong oleh pengkhianatan di tingkat tinggi atau kesalahan prosedur internal Mossad, daripada kemampuan teknis superior Iran. Setelah penangkapan, agen tersebut segera dibawa ke penjara Evin yang terkenal di Teheran, khususnya ke bagian penahanan Mois yang dikenal dengan keamanan maksimum. Masa penahanan ini ditandai dengan interogasi intensif dan panjang. Berbeda dengan kasus-kasus spionase sebelumnya, Iran secara cepat mengumumkan penangkapan tersebut ke media, sebuah langkah yang tampaknya dirancang untuk memaksimalkan tekanan psikologis dan politik terhadap Israel. Melalui siaran media yang dikelola pemerintah, Iran menunjukkan sekilas peralatan yang disita dari agen tersebut, termasuk perangkat komunikasi terenkripsi, mata uang digital dalam jumlah besar, dan dokumen yang tampaknya merupakan peta rinci instalasi militer. Presentasi bukti ini, yang dapat dilihat dalam rekaman siaran berita dari Press TV, bertujuan untuk mengukuhkan narasi Iran tentang adanya konspirasi asing yang serius. Penahanan agen tersebut di Evin juga menjadi momen kunci dalam pengumpulan bukti untuk pengadilan yang akan datang. Mois mengklaim bahwa selama penahanan, agen tersebut menyerahkan rincian lengkap operasi Rising Lion, termasuk nama sandi dan rincian operasional aset lainnya yang bekerja di kawasan tersebut. Ini adalah klaim yang, jika benar, akan menghasilkan kerugian besar dan berkepanjangan bagi jaringan intelijen Israel di Timur Tengah. Bahkan laporan dari Haaretz, yang biasanya kritis terhadap klaim Iran, mengakui bahwa tingkat kepanikan yang ditunjukkan oleh operasi Mossad yang tersisa setelah penangkapan tahanan K7 mengindikasikan bahwa agen tersebut mungkin memang memiliki akses ke data yang sangat sensitif. Aspek paling kontroversial dari periode penahanan adalah dugaan perlakuan yang diterima agen tersebut. Meskipun Iran bersikeras bahwa interogasi dilakukan sesuai dengan standar hukum mereka, organisasi hak asasi manusia internasional, termasuk Amnesty International, telah mengeluarkan pernyataan publik, lihat Urgent Action Alert, Agent K7, yang menyatakan kekhawatiran serius tentang kesehatan dan kondisi agen tersebut, menyerukan transparansi penuh dari pihak Iran. Terlepas dari seruan internasional ini, Iran mempertahankan kerahasiaan total seputar penahanan, hanya merilis informasi yang dianggap penting untuk tujuan propaganda dan keamanan nasional mereka. Kronologi penangkapan dan penahanan ini bukan hanya kisah tentang seorang mata-mata yang tertangkap, tetapi sebuah studi kasus yang menunjukkan efektivitas strategi kontraintelijen asimetris Iran dalam menghadapi kekuatan intelijen Barat yang sangat mapan. Peristiwa ini dengan jelas menunjukkan bahwa keberhasilan Iran dalam menangkis Rising Lion terletak pada kesabaran dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan kelemahan manusiawi dan operasional dalam jaringan lawan mereka. Teheran, Iran. Setelah penangkapan sensasional yang mengakhiri operasi Rising Lion, proses pengadilan terhadap agen Mossad tersebut berlangsung dengan kecepatan dan kerahasiaan yang mencerminkan urgensi politik dan keamanan Iran. Pengadilan ini, yang hanya dihadiri oleh hakim, jaksa penuntut, dan pengacara yang ditunjuk oleh negara, secara resmi diselenggarakan di Pengadilan Revolusi Teheran, sebuah badan peradilan yang dikenal karena menangani kasus-kasus yang melibatkan keamanan nasional dan spionase dengan ketegasan maksimal. Proses ini, yang dikritik oleh organisasi internasional karena kurangnya transparansi, menjadi panggung bagi Iran untuk menampilkan kekuatan hukumnya dan mengirimkan sinyal yang tak salah lagi kepada musuh-musuhnya. Situs berita resmi kehakiman Iran, Mizan Online,
dalam laporan singkatnya yang hanya berfokus pada hasil putusan, mengonfirmasi bahwa persidangan dilakukan di bawah pasal 286 Hukum Pidana Islam, yang berkaitan dengan tuduhan Mofset fil ars, menyebarkan kerusakan di muka bumi, dan Moharebeh, mengobarkan perang melawan Tuhan. Tuduhan-tuduhan ini adalah yang paling serius dalam sistem peradilan Iran, hampir selalu membawa hukuman mati. Jaksa penuntut umum, yang tidak disebutkan namanya namun diidentifikasi sebagai jaksa senior di kantor Kejaksaan Revolusioner Teheran, menuntut agen tersebut atas rangkaian kegiatan yang diklasifikasikan sebagai pengkhianatan dan spionase tingkat tinggi. Tuduhan utama berpusat pada perannya dalam Rising Lion, yang digambarkan sebagai skema teroris yang didanai asing untuk menyabotase infrastruktur ekonomi dan pertahanan vital Republik Islam. Bukti yang diajukan ke pengadilan mencakup rekaman pengakuan agen selama interogasi, data komunikasi terenkripsi yang berhasil didekripsi oleh Mois, dan pengungkapan mengenai jaringan perusahaan cangkang internasional yang dikendalikan oleh agen tersebut. Sebuah sumber dari kalangan pengacara Iran yang berpengalaman dalam kasus-kasus keamanan, yang berbicara secara anonim kepada BBC Persian Service, lihat segmen mereka Iran's Shadow Justice, The Spy Trial, menyebutkan bahwa bukti fisik berupa transfer bank dan dokumen kontrak senilai $120 juta yang dijanjikan oleh Mossad kepada agen tersebut disajikan sebagai bukti nyata dari motivasi dan koneksi asing. Salah satu momen kunci dalam persidangan, sebagaimana disajikan dalam laporan ringkas oleh kantor berita Fars yang memonitor jalannya kasus dari luar pengadilan, adalah ketika tim kejaksaan merinci dampak potensial dari operasi Rising Lion. Mereka menuduh bahwa jika rencana agen tersebut berhasil, hal itu dapat menyebabkan gangguan signifikan pada chain supply komponen penting untuk sektor energi nuklir Iran, yang berpotensi menunda program tersebut selama bertahun-tahun dan menyebabkan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai miliaran dolar. Tuduhan ini, yang dilebih-lebihkan atau tidak, berfungsi untuk memperkuat narasi Iran bahwa agen tersebut adalah ancaman eksistensial, bukan sekadar mata-mata biasa. Dalam pidato penutup jaksa penuntut, yang disarikan melalui transkrip yang beredar di kanal Telegram resmi juru bicara pemerintah Iran, disebutkan, terdakwa tidak hanya menjual rahasia negara, tetapi juga menjual jiwanya kepada entitas Zionis, berniat menciptakan kekacauan dan pertumpahan darah di tanah suci ini. Kejahatannya adalah perang melawan umat Islam dan negara. Meskipun persidangan diselimuti kerahasiaan, beberapa rincian mengenai pembelaan yang diberikan kepada agen tersebut telah muncul. Pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan, yang fungsinya di mata kritikus internasional seringkali dipertanyakan, dilaporkan mengajukan argumen yang berpusat pada mitigasi, mengakui keterlibatan kliennya tetapi menantang klasifikasi kejahatan sebagai Mofset fil ars. Argumen ini mencoba mereduksi tuduhan menjadi spionase biasa, yang mungkin menghasilkan hukuman penjara seumur hidup daripada hukuman mati. Namun, berdasarkan laporan dari Iran International, sebuah outlet berita yang berbasis di luar Iran namun memiliki koneksi internal, hakim pengadilan secara cepat menolak argumen mitigasi ini, dengan alasan bahwa cakupan dan skala aktivitas agen tersebut, termasuk upaya sabotase terencana dan keterlibatan dengan entitas militer asing, secara inheren memenuhi definisi perang melawan Tuhan. Proses peradilan mencapai puncaknya dengan putusan yang dikeluarkan setelah hanya beberapa sesi. Agen tersebut dinyatakan bersalah atas semua tuduhan utama, spionase untuk entitas asing, pengkhianatan terhadap negara, korupsi di muka bumi, Mofset fil ars, dan mengobarkan perang melawan Tuhan, Moharebeh. Vonis mati dijatuhkan segera setelah putusan tersebut. Vonis ini kemudian diajukan banding ke Mahkamah Agung Iran, sebuah langkah yang seringkali dianggap formalitas dalam kasus-kasus keamanan nasional yang tinggi. Sumber dari Komite Hak Asasi Manusia Iran, organisasi non-profit di luar Iran, melaporkan melalui laman resminya bahwa banding tersebut ditolak dalam waktu kurang dari 2 minggu, sebuah kecepatan yang sangat tidak biasa dan menunjukkan tekanan politik untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Penolakan banding ini secara efektif membuka jalan bagi eksekusi. Bagi Teheran, proses pengadilan ini adalah sebuah pertunjukan yang berhasil. Bagi komunitas intelijen Barat, ini adalah pengingat yang mengerikan bahwa aturan permainan telah berubah. Aset yang ditangkap tidak akan ditukar atau ditahan, tetapi akan dieksekusi dengan cepat dan publikasi minimal, berfungsi sebagai alat deterensi yang brutal. Transkrip dan rincian yang bocor dari persidangan, meskipun terfragmentasi, melukiskan gambaran tentang agen yang awalnya percaya diri yang dengan cepat hancur oleh mesin peradilan Iran. Kasus ini menetapkan preseden yang jelas. Harga kegagalan dalam operasi intelijen di Iran kini adalah yang tertinggi, nyawa itu sendiri.
Tuduhan yang dikenakan dan kecepatan peradilan adalah bukti langsung dari upaya Iran untuk membalikan narasi kekuatan intelijen di kawasan tersebut. Teheran, Iran, tirai akhirnya ditutup dalam babak tragis operasi Rising Lion dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap agen Mossad yang dikenal sebagai tahanan K7. Keputusan untuk melaksanakan eksekusi ini datang dengan kecepatan yang menghancurkan, hanya beberapa hari setelah Mahkamah Agung Iran menolak bandingnya, sebuah prosedur yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kecepatan ini, menurut para pengamat, disengaja dan dirancang untuk memaksimalkan dampak psikologis dan geopolitik dari peristiwa tersebut. Pengumuman resmi mengenai pelaksanaan hukuman mati ini dilakukan oleh Mizan Online, situs berita resmi kehakiman Iran, melalui sebuah pernyataan ringkas yang dipublikasikan di laman homepage mereka. Lihat Breaking News Alert, The Spy's Final Justice. Pernyataan tersebut dengan lugas menyatakan bahwa individu yang dihukum karena Mofsed fil ars, korupsi di muka bumi, dan spionase telah dieksekusi sesuai dengan perintah peradilan dan kehendak rakyat Iran. Eksekusi tersebut dilaporkan berlangsung di salah satu fasilitas penahanan yang sangat rahasia, meskipun beberapa sumber, termasuk aktivis hak asasi manusia yang memiliki kontak di dalam Iran, berspekulasi bahwa eksekusi dilakukan di penjara Evin pada jam-jam sebelum fajar. Laporan awal dari kantor berita Tasnim, yang kemudian dikutip oleh hampir semua media di kawasan tersebut, mengklaim bahwa agen tersebut menunjukkan penyesalan atas kejahatan pengkhianatannya di saat-saat terakhir, dan bahwa seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan protokol hukum Islam. Klaim penyesalan ini, yang disampaikan oleh Teheran, dilihat oleh banyak kritikus Barat sebagai upaya untuk melegitimasi eksekusi dan meredam kritik internasional yang tak terhindarkan. Israel, melalui saluran resmi diplomatik namun tidak secara publik, dilaporkan telah mencoba melakukan upaya menit-menit terakhir untuk negosiasi pertukaran, tetapi upaya ini diabaikan sepenuhnya oleh Iran. Pelaksanaan hukuman mati ini, secara esensial, merupakan deklarasi keberanian dan tantangan yang dikeluarkan oleh Iran kepada seluruh dunia, terutama kepada Mossad. Juru bicara kehakiman Iran, dalam konferensi pers yang diadakan tak lama setelah eksekusi dan disiarkan melalui siaran langsung IRIB News Channel, dengan tagline Telayan Isilencet, menekankan bahwa tindakan ini adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan nasional kami dari agresi Zionis yang terorganisir. Juru bicara tersebut juga mengancam bahwa siapapun yang bekerja sama dengan rezim agresor akan menghadapi nasib yang sama, tanpa memandang latar belakang atau imbalan yang dijanjikan. Ancaman ini secara langsung merujuk pada janji imbalan $120 juta dan residensi AS yang diungkapkan selama persidangan, menjadikannya sebuah peringatan publik kepada potensi rekrutan asing di masa depan. Dampak dari pengumuman eksekusi ini segera terasa di pasar keuangan regional dan di antara komunitas intelijen. Harga minyak mentah melonjak sedikit sebagai reaksi terhadap peningkatan risiko geopolitik, sebuah indikator betapa seriusnya para investor menanggapi insiden ini. Di Tel Aviv, meskipun pemerintah Israel mempertahankan sikap diam resminya, sebuah tradisi dalam kasus kegagalan operasi intelijen, suasana internal di kalangan elit keamanan dilaporkan tegang. Seorang mantan perwira tinggi Mossad, yang sekarang menjadi analis keamanan senior di The Institute for National Security Studies, INSS, di Israel, menyatakan dalam sebuah artikel opini berjudul The Unforgivable Price bahwa eksekusi ini adalah pengingat brutal bahwa Iran telah meningkatkan permainannya, mengubah aset kita dari alat tawar-menawar menjadi martir yang dieksekusi. Pernyataan ini, yang dapat diakses di situs web INSS, mencerminkan keprihatinan mendalam tentang kerentanan operasional dan kegagalan pencegahan. Keputusan eksekusi ini juga memperkuat klaim Iran mengenai pergeseran keseimbangan kekuatan intelijen. Selama bertahun-tahun, Israel dianggap memiliki keunggulan tak tertandingi di lapangan, mampu melakukan operasi berisiko tinggi di Iran dengan impunitas yang relatif. Dengan mengadili dan mengeksekusi agen kunci, Rising Lion, dengan begitu cepat dan publik, Iran secara efektif memutarbalikkan narasi tersebut. Dalam sebuah analisis mendalam oleh The Economist, edisi regional Middle East Focus, A Message from the Gallows, ditekankan bahwa eksekusi ini mengirimkan sinyal yang jauh lebih efektif daripada retorika politik. Iran kini menunjukkan bahwa biaya spionase Israel sangat tinggi sehingga dapat menghancurkan seluruh operasi dan menghilangkan aset paling berharga mereka, mematahkan semangat agen-agen potensial lainnya. Selain dampak diplomatik dan intelijen, pelaksanaan hukuman mati ini juga menuai kecaman keras dari kelompok hak asasi manusia. Human Rights Watch mengeluarkan pernyataan mendesak yang mengutuk eksekusi tersebut sebagai
pembunuhan yang disponsori negara setelah persidangan yang sangat tidak adil dan tidak transparan, mendesak masyarakat internasional untuk memberikan sanksi lebih lanjut terhadap badan-badan peradilan Iran yang terlibat. Pengecaman ini, meskipun tidak mungkin mengubah kebijakan Teheran, menambah lapisan isolasi moral terhadap Iran di panggung global. Keputusan dan eksekusi ini, pada akhirnya, bukan sekadar akhir dari kehidupan seorang agen, melainkan sebuah titik balik yang dramatis, menandai akhir dari era ketika Mossad bisa beroperasi di Iran dengan risiko yang dapat diprediksi. Ini adalah penutup yang berdarah bagi Rising Lion, dan pembuka yang mengancam bagi era baru ketegangan intelijen yang jauh lebih berbahaya. Teheran, Iran, eksekusi agen Mossad yang terlibat dalam operasi Rising Lion, bukan hanya merupakan penegakan hukuman mati, itu adalah sebuah teater politik dan intelijen yang dirancang dengan cermat oleh Teheran. Reaksi resmi Iran terhadap peristiwa ini secara eksplisit menggarisbawahi klaim mereka tentang kapabilitas intelijen yang superior, menggunakan eksekusi tersebut sebagai pesan kuat yang diarahkan langsung ke Tel Aviv dan sekutu-sekutu baratnya. Jantung dari pesan ini adalah penegasan kembali bahwa Iran, setelah bertahun-tahun menjadi sasaran operasi intelijen asing, kini telah memiliki kemampuan kontraintelijen yang tidak hanya mampu mendeteksi tetapi juga menghancurkan jaringan spionase Israel yang paling canggih. Juru bicara Garda Revolusi Iran, IRGC, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Sana TV dan dianalisis secara luas, menyatakan, tindakan ini adalah bukti yang nyata, bukan hanya janji, bahwa benteng keamanan Republik Islam tidak dapat ditembus oleh tipu daya Zionis. Kami telah membungkam singa mereka, dan kami akan mematahkan taring setiap predator yang berani masuk ke perbatasan kami. Klaim Iran tentang kapabilitas intelijen yang unggul ini berpusat pada dua aspek utama, keunggulan teknologi dan penguasaan operasional. Secara teknologi, mereka mengklaim bahwa keberhasilan penangkapan agen kunci, Rising Lion, membuktikan kemampuan mereka untuk memecahkan enkripsi komunikasi yang digunakan oleh Mossad, sebuah sistem yang diyakini Israel hampir tidak dapat ditembus. Pusat Penelitian Siber dan Intelijen Strategis Iran, CRIS, dalam sebuah makalah teknis yang dipublikasikan di jurnal internal mereka The Unveiling of the Zionist Network, mengklaim telah mengidentifikasi dan memanfaatkan cacat arsitektural dalam protokol keamanan Mossad, memungkinkan mereka untuk melacak agen tersebut dari fase awal operasi hingga penangkapannya. Meskipun rincian teknis makalah ini tidak diverifikasi secara independen, narasi ini secara efektif menanamkan keraguan di kalangan agen Mossad yang masih beroperasi di lapangan, membuat mereka mempertanyakan keamanan saluran komunikasi mereka sendiri. Dalam dimensi operasional, Iran menggunakan eksekusi tersebut untuk menantang persepsi yang sudah mengakar mengenai ketidakberdayaan Mossad. Selama bertahun-tahun, operasi Mossad yang berhasil di Iran, seperti penghilangan arsip nuklir atau pembunuhan ilmuwan kunci, telah menciptakan aura mitos di sekitar badan intelijen Israel. Eksekusi tahanan K7 ini secara dramatis membalikkan narasi tersebut. Analisis yang muncul di Tehran Times dalam kolom editorial berjudul The MYTH Shattered, Iran's New Doctrine of Deterrence berpendapat bahwa Iran kini menerapkan doktrin pencegahan intelijen yang baru, di mana harga kegagalan intelijen Israel dinaikkan dari risiko penahanan atau pertukaran menjadi ancaman kematian yang pasti dan publik. Ini adalah pesan yang tidak hanya ditujukan kepada operator Mossad tetapi juga kepada potensi kolaborator Iran, memperingatkan mereka tentang konsekuensi akhir dari pengkhianatan. Aspek interaktif dari pesan Iran terlihat jelas dalam kampanye media yang menyertai eksekusi tersebut. Pihak berwenang Iran, melalui saluran media sosial resmi Ministry of Intelligence and Security, MOIS, merilis serangkaian infografis dan video singkat, yang segera menyebar luas meskipun diblokir di banyak negara, yang merinci dugaan kejahatan agen yang dieksekusi, termasuk peran spesifiknya dalam kesepakatan $120 juta dan upayanya untuk mengancam keamanan nuklir Iran. Kampanye ini dirancang untuk memenangkan dukungan domestik dan internasional dari negara-negara yang bersekutu dengan Iran, dengan mengedepankan narasi bahwa Iran adalah korban agresi intelijen asing. Salah satu tweet dari akun yang berafiliasi dengan IRGC berbunyi, "Uang kotor Zionis tidak dapat membeli perlindungan dari keadilan Islam. Biarkan ini menjadi pelajaran bagi para pengkhianat dan tuan mereka." Pesan lain yang kuat yang dikirimkan oleh Iran adalah klaimnya tentang penguasaan wilayah. Dengan berhasil melacak dan menangkap agen yang memiliki jaringan internasional yang rumit, Iran secara efektif menunjukkan bahwa wilayah geografisnya tidak lagi merupakan ruang operasi yang aman bagi musuh-musuhnya. Seorang analis keamanan regional dari Al Jazeera Research Center, dalam sebuah diskusi panel, menekankan bahwa
Eksekusi ini adalah semacam klaim teritorial, sebuah pernyataan bahwa Teheran sekarang mengendalikan lanskap intelijen di dalam perbatasannya dengan tingkat kontrol yang belum pernah terlihat sebelumnya. Implikasinya adalah bahwa Israel sekarang harus beroperasi di bawah risiko yang jauh lebih tinggi, yang secara signifikan akan membatasi cakupan dan frekuensi operasi berisiko tinggi di masa depan. Secara keseluruhan, reaksi dan pesan Iran ini jauh melampaui sekadar mengumumkan sebuah eksekusi. Ini adalah strategi komunikasi yang terencana dan agresif yang bertujuan untuk mengubah persepsi global tentang kekuatan Iran dan kelemahan Israel, khususnya di bidang intelijen. Dengan mengorbankan agen penting dari Rising Lion sebagai bukti kemampuan mereka, Iran telah menciptakan efek pencegahan yang keras, secara efektif menaikkan taruhan dalam permainan spionase di Timur Tengah. Langkah ini menandai era baru konfrontasi intelijen, di mana Iran bersedia menggunakan hukuman mati sebagai alat politik dan militer untuk memperkuat posisinya di panggung regional dan internasional. Tel Aviv, Israel, kegagalan operasi Rising Lion yang mencapai klimaksnya dengan eksekusi tragis agen kunci di Teheran, telah memicu krisis kepercayaan dan perombakan operasional yang mendalam di dalam komunitas intelijen Israel. Insiden ini, yang dipandang sebagai salah satu kemunduran strategis paling signifikan dalam dekade terakhir, tidak hanya mengakibatkan hilangnya aset yang tak ternilai harganya tetapi juga merusak citra Mossad yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Analisis pasca operasi yang dilakukan secara internal oleh Badan Intelijen Israel, yang sebagian bocor ke surat kabar Haaretz dalam laporan The Fall of the Lion, Accountability and Repercussions, menunjukkan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh konvergensi dari overambisi operasional Mossad dan peningkatan pesat kapabilitas kontraintelijen Iran. Dokumen internal yang dirujuk oleh Haaretz, lihat arsip klasifikasi sensitif, ID, M1INQ 2025-C, secara khusus menyebutkan bahwa keyakinan berlebihan pada sistem keamanan enkripsi dan pengabaian terhadap pola pergerakan non-digital telah menciptakan titik kerentanan yang fatal. Dampak paling langsung dari kegagalan ini adalah pada persepsi global dan regional terhadap Mossad. Selama bertahun-tahun, reputasi Mossad dibangun di atas premis keberanian, efektivitas, dan, yang paling penting, kemampuan untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi asetnya. Eksekusi publik tahanan K7 oleh Iran meruntuhkan mitos ini. Di mata musuh dan sekutu, peristiwa ini menunjukkan kerentanan Mossad, mengubah citra agen Israel dari operator bayangan yang tak tertangkap menjadi individu yang dapat ditangkap, diadili, dan dihukum mati secara terbuka. Seorang pakar intelijen di The Washington Institute for Near East Policy, WINEP, dalam sesi webinar yang membahas masa depan spionase Israel-Iran, tersedia di saluran YouTube WINEP, menekankan bahwa kerugian terbesar bukanlah pada informasi yang bocor, melainkan pada efek pencegahan terbalik yang diciptakan oleh Teheran. Pesan Iran jelas, jika Israel tidak bisa melindungi agen-agen paling seniornya yang digaji $120 juta, apa yang bisa dijanjikan Mossad kepada warga lokal Iran yang direkrut dengan imbalan yang jauh lebih kecil? Tanyanya. Konsekuensi internal di Israel sangat dramatis. Kabar burung yang beredar di media Israel dan dikonfirmasi oleh sumber anonim dalam Knesset Subcommittee on Intelligence kepada Channel 13 News, dalam laporan The Rechkoning, Mossad's Internal Crisis, mengindikasikan adanya penyelidikan internal yang luas, yang kemungkinan akan mengarah pada pengunduran diri atau pemecatan sejumlah pejabat senior Mossad yang bertanggung jawab atas perencanaan Rising Lion. Kegagalan ini memaksa Mossad untuk melakukan penilaian ulang radikal terhadap metode operasionalnya. Secara khusus, Mossad diperkirakan akan mengurangi ketergantungan pada aset yang terlalu terintegrasi, seperti tahanan K7 yang memiliki profil publik yang tinggi, dan beralih kembali ke model operasi sel tidur yang lebih kecil, terisolasi, dan berisiko rendah. Analisis dari Jurnal Kajian Strategis Israel, IJSS, mencatat bahwa skema imbalan yang mewah, seperti janji Green Card As dan Komisi Besar, yang digunakan untuk merekrut agen tersebut, justru menjadi trail yang mudah dilacak oleh intelijen Iran, membuktikan bahwa iming-iming material yang berlebihan dapat menjadi kelemahan fatal. Kegagalan Rising Lion juga menyoroti adanya masalah koordinasi antara badan-badan intelijen Israel. Laporan-laporan menunjukkan bahwa Badan Intelijen Militer, AMAN, telah menyatakan keberatan mengenai profil risiko agen tersebut sebelum operasi diluncurkan, tetapi keberatan itu diabaikan oleh para perencana Mossad yang terlalu percaya diri. The Jerusalem Post, dalam artikel editorialnya Lessons from the Tehran Gallows, menyerukan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan independen untuk operasi Mossad di negara-negara musuh, guna mencegah pengulangan kesalahan fatal yang didorong oleh groping dan ambisi yang tidak terkendali.
Permintaan untuk meningkatkan akuntabilitas ini mencerminkan krisis kepercayaan yang meluas, baik di kalangan politik maupun keamanan. Secara strategis, eksekusi agen tersebut akan mempersulit upaya rekrutmen Mossad di Iran dan negara-negara musuh lainnya selama bertahun-tahun yang akan datang. Potensi rekrutan kini harus mempertimbangkan bukan hanya risiko penjara, tetapi juga ancaman hukuman mati yang dipercepat oleh Pengadilan Revolusioner Iran. Efek demoralisasi ini diperparah oleh keberhasilan Iran dalam memublikasikan rincian persidangan, meskipun sepihak, yang memberikan peringatan visual dan emosional yang kuat kepada siapapun yang mungkin tergoda oleh janji Mossad. Para pemimpin Mossad kini dihadapkan pada tantangan monumental. Bagaimana cara membangun kembali jaringan intelijen yang andal di dalam Iran ketika harga kegagalan begitu tinggi, dan citra keandalan mereka telah hancur. Kegagalan, Rising Lion, adalah pengingat yang menyakitkan bahwa dalam perang bayangan ini, kemenangan dan kekalahan diukur dalam nyawa, dan Iran telah menunjukkan kesediaannya untuk menagih harga tertinggi. Kawasan Timur Tengah, eksekusi cepat agen Mossad di Teheran, sebagai penutup dari operasi Rising Lion, telah menjadi katalisator bagi pergeseran paradigma dalam dunia spionase antara Iran dan Israel. Peristiwa ini bukan sekadar penangkapan dan hukuman mati, ini adalah titik balik yang memaksa kedua belah pihak untuk merumuskan ulang taktik dan strategi operasional mereka di tengah eskalasi ketegangan regional yang mencapai titik didih baru. Menurut analisis mendalam yang diterbitkan oleh Jurnal Kajian Keamanan dan Intelijen Global, JIGIS, dalam edisi terbarunya, The Postline Era, New Rules for a Shadow War, ISSN, JIGIS 2025-101, kegagalan operasi ini mengakhiri era kenyamanan operasional Israel di Iran dan memulai fase risiko tak terduga, di mana harga sebuah kesalahan adalah kematian. Mossad, yang kini menghadapi tekanan internal dan eksternal yang luar biasa, diperkirakan akan segera menerapkan revisi doktrin operasional yang drastis. Sumber intelijen Israel yang anonim, yang berbicara kepada The Jerusalem Post dalam laporan eksklusif The Great Retreat, Mossad New Iran Strategy, mengindikasikan bahwa badan tersebut akan mengurangi secara signifikan ketergantungan pada aset manusia berprofil tinggi yang memerlukan interaksi intensif dengan infrastruktur domestik Iran. Sebaliknya, fokus akan dialihkan ke operasi siber jarak jauh dan penggunaan intelijen sinyal, SIGINT, yang sangat canggih. Strategi baru ini bertujuan untuk meminimalkan jejak fisik, human footprint, di dalam wilayah Iran, beradaptasi dengan kemampuan kontraintelijen Iran yang terbukti mampu melacak agen Mossad yang paling canggih sekalipun. Mossad juga kemungkinan akan meningkatkan penggunaan teknologi deepfake dan platform komunikasi terselubung untuk merekrut dan mengelola aset dari jarak jauh, meskipun ini menimbulkan tantangan baru dalam hal verifikasi dan kepercayaan. Analis di Institut Studi Strategis Internasional, IISS, di London memprediksi bahwa pergeseran ini akan menyebabkan peningkatan proxy warfare siber, di mana kedua belah pihak akan terlibat dalam pertarungan digital tanpa akhir untuk mendapatkan keunggulan informasi. Di sisi lain, Iran, yang merasa divalidasi oleh keberhasilannya dalam Rising Lion, tidak akan berpuas diri. Kementerian Intelijen dan Keamanan, MOIS, dan Organisasi Intelijen Garda Revolusi Iran, IRGC-YO, kemungkinan besar akan menggandakan investasi mereka dalam kemampuan deception dan counter-deception. Tujuan utama Iran sekarang adalah memancing lebih banyak operasi Mossad untuk diekspos, memperkuat deterrence mereka melalui penangkapan dan eksekusi publik lebih lanjut. Seorang perwira tinggi IRGC, dalam wawancara yang disiarkan oleh Press TV, dengan bangga menyatakan bahwa, setiap dolar yang dihabiskan Zionis untuk menyusup ke Iran sekarang akan menjadi investasi kami dalam menjebak dan menghukum mereka. Iran juga akan berfokus pada pembersihan internal yang lebih agresif, menargetkan siapapun yang memiliki koneksi finansial atau komunikasi dengan pihak asing, berdasarkan data ekstensif yang diperoleh dari interogasi tahanan K7. Kampanye, pembersihan karpet merah, ini, yang dilaporkan oleh kantor berita Fars, telah dimulai di sektor-sektor sensitif, termasuk energi, kedirgantaraan, dan birokrasi pemerintahan. Masa depan operasi intelijen juga akan menyaksikan eskalasi warfare ekonomi dan keuangan. Mengingat keberhasilan tahanan K7 dalam membangun kedok bisnis internasional yang rumit, Iran diperkirakan akan memperketat pengawasan perbankan dan transaksi mata uang digital yang melintasi perbatasannya, bekerja sama dengan sekutu regionalnya untuk menciptakan zona hitam finansial bagi Mossad. Perubahan ini akan memaksa Mossad untuk mencari jalur pendanaan yang jauh lebih esoteris dan berisiko bagi operasi mereka. Pada saat yang sama, Mossad kemungkinan akan meningkatkan operasi destabilisasi ekonomi terhadap Iran,
menargetkan infrastruktur keuangan Iran untuk menciptakan kekacauan domestik yang akan meningkatkan potensi rekrutmen. Lembaga Penelitian Ekonomi Timur Tengah, MERI, memproyeksikan adanya peningkatan 40% dalam serangan siber yang menargetkan sektor perbankan dan bursa saham Iran dalam 6 bulan ke depan, sebagai respons langsung terhadap eksekusi tersebut. Selain itu, dinamika regional juga akan berubah. Negara-negara Arab yang baru-baru ini menormalisasi hubungan dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, kini menghadapi tantangan baru. Iran akan berusaha menggunakan intelijen baru yang diperoleh dari Rising Lion untuk mengeksploitasi kerentanan keamanan di negara-negara tersebut, menuduh mereka menyediakan pangkalan staging bagi operasi Israel. Seorang diplomat senior dari salah satu negara Teluk yang menormalisasi, berbicara kepada Reuters di bawah kondisi anonimitas, mengungkapkan keprihatinan bahwa eksekusi ini telah memberi Teheran alasan yang sempurna untuk meningkatkan tekanan subversif di kawasan ini, memperumit arsitektur keamanan regional yang rapuh. Israel, sebagai tanggapan, akan harus menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk melindungi operasi mereka di negara-negara yang bersekutu, sebuah kebutuhan yang akan mengalihkan sumber daya dari operasi utama mereka di Iran. Kesimpulan dari semua analisis ini adalah bahwa kegagalan Rising Lion dan eksekusi tahanan K7 telah menandai transisi dari perang bayangan, shadow war, yang terisolasi ke konflik intelijen yang lebih terbuka dan berisiko tinggi yang melibatkan lebih banyak aset dan taruhan yang lebih tinggi. Aturan lama, di mana agen dapat berharap untuk ditukar jika tertangkap, kini tidak berlaku lagi. Kedua pihak kini berada dalam perlombaan senjata adaptasi, di mana Mossad harus berinovasi agar tetap relevan di medan pertempuran, sementara Iran harus terus berevolusi dari target menjadi pemburu yang kejam. Masa depan operasi intelijen di Timur Tengah akan didominasi oleh paranoia siber, operasi jarak jauh yang canggih, dan ancaman eksekusi sebagai alat pencegahan utama, mengubah peta risiko bagi setiap operator intelijen di kawasan tersebut. New York, Amerika Serikat. Gema dari eksekusi agen Mossad di Iran telah melintasi perbatasan regional dan mencapai aula-aula kekuasaan global, memaksa PBB, Amerika Serikat, AS, dan Uni Eropa, UE, untuk mengambil sikap dalam krisis intelijen yang semakin meruncing ini. Insiden yang mengakhiri operasi Rising Lion ini tidak lagi dianggap sebagai masalah bilateral Iran-Israel semata, melainkan sebagai preseden berbahaya yang mengancam norma-norma internasional dan memperparah ketidakstabilan di Timur Tengah. Reaksi dari kekuatan global ini bervariasi dari kecaman keras terhadap pelanggaran hak asasi manusia hingga manuver diplomatik yang hati-hati, mencerminkan dilema mereka dalam menyeimbangkan keprihatinan hak asasi manusia dengan kepentingan strategis. PBB menjadi yang pertama menyuarakan keprihatinan secara terbuka. Juru bicara kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, OHR, dalam sebuah briefing mendesak yang disiarkan di situs resmi mereka, lihat Urgent Appeal, Execution of Alleged Spy in Iran, mengeluarkan kecaman keras terhadap proses hukum yang mengarah pada eksekusi tersebut. PBB secara eksplisit menyoroti kurangnya transparansi, penolakan akses terhadap pengacara pilihan selama persidangan di Pengadilan Revolusi, dan sifat tuduhan yang samar, Mofsed fil Ars dan Moharebeh, yang secara rutin digunakan oleh Iran untuk kasus-kasus politik dan keamanan. Hukuman mati, dalam keadaan apapun, adalah hukuman yang tidak dapat diterima. Ketika dijatuhkan setelah proses hukum yang gagal memenuhi standar keadilan internasional yang paling mendasar, hal itu menjadi pelanggaran berat terhadap hukum internasional, ujar pernyataan resmi OHR. Namun, meskipun kecaman ini kuat, tindakan PBB lebih terbatas pada ranah retorika dan moral, karena kurangnya mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap Iran di Dewan Keamanan PBB, di mana upaya apapun untuk sanksi keras pasti akan diveto. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, menunjukkan reaksi yang paling keras dan bernada strategis. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh CNN, dengan tajuk Washington Condemn State-Sponsored Murder, tidak hanya mengutuk eksekusi tersebut sebagai tindakan barbar dan tidak manusiawi, tetapi juga mengaitkannya dengan kegiatan destabilisasi Iran yang lebih luas di kawasan tersebut. AS secara eksplisit menyatakan bahwa eksekusi ini merupakan konsekuensi langsung dari pendekatan tanpa ampun rezim Iran terhadap perbedaan pendapat dan keterlibatannya dalam operasi intelijen asing yang agresif. Implikasi diplomatik AS adalah nyata. Mereka segera mengumumkan sanksi baru yang menargetkan individu dan entitas yang terkait dengan Organisasi Intelijen Garda Revolusi Iran, IRGCIO, yang dituduh AS berperan langsung dalam penangkapan, interogasi, dan eksekusi agen Mossad tersebut. Sanksi ini, yang diumumkan oleh Departemen Keuangan AS,
lihat Treasury Targets IRGC Officials Over Human Rights Abuses, ditujukan untuk membatasi akses para pejabat IRGC ke sistem keuangan global, sebagai tanggapan langsung terhadap apa yang mereka sebut sebagai extrajudicial killing. AS juga mengindikasikan bahwa mereka akan meninjau ulang aliansi keamanan regionalnya dengan Israel untuk memastikan bahwa kemunduran operasional di masa depan dapat dicegah dan aset yang berharga terlindungi dengan lebih baik, sebuah isyarat yang menunjukkan kekhawatiran terhadap kapasitas Mossad pasca kegagalan Rising Lion. Sementara itu, Uni Eropa, UE, mengambil pendekatan yang lebih bernuansa, mencerminkan upaya mereka yang berkelanjutan, meskipun semakin sulit, untuk menjaga saluran diplomatik terbuka dengan Teheran. Juru bicara urusan luar negeri UE, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Brussels dan dikutip oleh Agence France Presse, AFP, laporan EU Charles for Restraint, expresses grave concern over Iran execution, menyatakan keprihatinan mendalam atas eksekusi tersebut dan menegaskan kembali penolakan UE terhadap hukuman mati dalam keadaan apapun. Namun, tidak seperti AS, UE memilih untuk tidak segera menjatuhkan sanksi baru yang luas. Sebaliknya, fokus UE adalah pada dialog tertutup dengan Teheran, mendesak Iran untuk menghormati komitmen internasionalnya terhadap hak asasi manusia dan menghindari eskalasi lebih lanjut dalam perang bayangan dengan Israel. Pendekatan hati-hati ini dikritik oleh beberapa negara anggota UE yang lebih hawkish, tetapi didorong oleh keinginan kelompok diplomatik di Brussels untuk mempertahankan mekanisme negosiasi terkait program nuklir Iran dan isu-isu regional yang lebih luas. Tindakan utama UE adalah memanggil Duta Besar Iran ke kantor pusatnya di Brussels untuk menyampaikan protes resmi, sebuah langkah diplomatik standar yang bertujuan untuk menyampaikan ketidaksetujuan tanpa memutuskan hubungan secara total. Secara keseluruhan, implikasi geopolitik dari eksekusi ini adalah bahwa peristiwa tersebut telah mengubah persepsi risiko bagi kekuatan global. AS kini lebih termotivasi untuk mendukung tindakan keras Israel terhadap Iran, sementara PBB dan UE berada dalam posisi yang semakin sulit, mengutuk pelanggaran HAM tanpa mampu secara efektif menghentikan eskalasi konflik. Tindakan Iran ini memperjelas bahwa mereka tidak gentar oleh kecaman internasional dan bersedia membayar harga diplomatik untuk menegaskan kekuatan kontraintelijen mereka. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kekuatan global tidak lagi dapat dengan mudah mengabaikan perang bayangan tersebut, karena konfrontasi antara Israel dan Iran kini memiliki konsekuensi langsung yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan global yang sudah rapuh, memaksa setiap negara besar untuk memilih sisi, atau setidaknya, memproyeksikan kecaman yang keras dan terukur. Eksekusi ini adalah wake-up call bagi diplomasi global, menandakan bahwa Teheran telah memutuskan untuk memainkan kartu keamanan nasionalnya dengan konsekuensi yang ekstrim. Kawasan Teluk Persia, berakhirnya operasi Rising Lion, dengan eksekusi agen Mossad di jantung Teheran tidak hanya menutup babak tragis bagi Badan Intelijen Israel, tetapi juga membuka lembaran baru yang gelap dalam konflik abadi antara Iran dan Israel. Peristiwa ini, yang telah memicu konsekuensi operasional, diplomatik, dan geopolitik yang masif, berfungsi sebagai titik balik definitif dalam perang bayangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Analisis terakhir dari badan-badan pemikir dan komunitas intelijen global menunjukkan bahwa insiden ini telah merumuskan ulang aturan keterlibatan dan menetapkan perspektif konflik jangka panjang yang jauh lebih berbahaya, brutal, dan tak terduga. Implikasi jangka panjang yang paling signifikan adalah pergeseran psikologis dan operasional di antara operator intelijen. Eksekusi mati yang cepat dan publik terhadap tahanan K7 telah berhasil ditanamkan oleh Iran sebagai alat pencegahan yang efektif terhadap potensi rekrutan dan agen Mossad yang ada. Seorang mantan direktur CIA yang kini menjabat sebagai konsultan keamanan swasta, berbicara dalam sebuah wawancara dengan Foreign Policy Magazine, lihat artikel The New Cost of Spying, Iran's Mortal Deterrent, menyatakan bahwa insiden ini telah menciptakan lingkungan ketakutan yang dingin di antara agen-agen yang beroperasi di lapangan. Menurutnya, kegagalan Mossad untuk melindungi aset kuncinya, meskipun telah menjanjikan imbalan dan keamanan yang besar, secara fundamental merusak premis dasar kerjasama dalam spionase, perlindungan total. Konsekuensinya, Mossad kini harus menghadapi biaya yang jauh lebih tinggi untuk merekrut dan memotivasi aset, atau beralih sepenuhnya ke metode operasi jarak jauh yang kurang efektif. Di sisi Iran, kemenangan kontraintelijen ini telah memperkuat legitimasi dan kepercayaan diri rezim. Dalam perspektif jangka panjang, ini berarti bahwa Iran akan semakin berani dan berkemungkinan besar akan mengambil risiko lebih besar dalam operasi intelijen dan militernya. Jenderal Amir Ali Hajizadeh, Komandan Angkatan Dirgantara IRGC,
dalam pidato yang disiarkan di IRIB Channel One, dengan tagline Iron Fist of Justice, dengan tegas menyatakan bahwa keberhasilan dalam Rising Lion adalah hanya awal dari babak baru di mana inisiatif operasional berada di tangan Republik Islam. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Iran tidak lagi puas hanya bertahan, tetapi akan secara aktif mencari dan mengekspos jaringan musuhnya, mengubah postur mereka dari defensif menjadi agresif proaktif. Peningkatan kemampuan teknis Iran dalam perang siber dan analisis data besar yang terbukti dalam operasi ini juga menandakan bahwa ancaman terhadap infrastruktur digital Israel akan meningkat secara eksponensial. Konflik jangka panjang Iran-Israel juga akan semakin melibatkan dimensi global. Reaksi yang hati-hati dari Uni Eropa dan PBB, dikombinasikan dengan sanksi baru dari AS, menggarisbawahi bahwa setiap operasi besar di masa depan akan memiliki implikasi geopolitik yang lebih luas. Analisis dari Council on Foreign Relations, CFR, dalam laporan Geopolitics After the Execution, The New Global Chessboard, menyimpulkan bahwa kegagalan Mossad telah meningkatkan tekanan pada AS untuk memberikan dukungan intelijen dan teknologi yang lebih besar kepada Israel, di mana kegagalan ini dapat dianggap sebagai kegagalan bersama. Sebaliknya, hal ini juga dapat memperkuat aliansi Iran dengan Tiongkok dan Rusia, yang akan melihat peluang untuk menyediakan teknologi kontraintelijen canggih kepada Teheran, menciptakan lingkaran umpan balik eskalasi yang berbahaya. Israel kini berada dalam posisi di mana setiap tindakan balasan yang signifikan di Iran harus diperhitungkan tidak hanya dari sudut pandang Teheran, tetapi juga dari reaksi AS dan potensi intervensi kekuatan dunia lainnya. Lebih jauh lagi, peristiwa ini telah mengungkapkan sifat tak terhindarkan dari perang abadi antara kedua negara, yang tidak akan pernah terselesaikan melalui kesepakatan damai atau perundingan diplomatik langsung. Spionase dan sabotase telah menjadi modus vivendi mereka. Operasi Rising Lion menunjukkan bahwa meskipun ada eskalasi militer, perang bayangan di balik layar tetap menjadi medan pertempuran yang paling vital dan berdarah. Kegagalan ini memaksa Mossad untuk beroperasi dalam kondisi paranoia dan ketidakpastian tinggi, sementara Iran telah menetapkan standar brutal bagi setiap operator asing. Dalam visi jangka panjang, kedua negara akan terus berinvestasi besar-besaran dalam teknologi deep counter surveillance dan deception, menciptakan perlombaan senjata intelijen yang tidak berkesudahan. Di mata seorang veteran intelijen Israel, yang berbicara kepada Yet News, sebuah outlet berita Israel, kita baru saja kalah dalam satu pertempuran, dan harganya mahal. Tetapi perang ini tidak akan pernah berakhir. Kami hanya perlu menjadi lebih pintar, lebih tersembunyi, karena kami tahu sekarang, bahwa mereka akan menggantung setiap orang yang mereka tangkap. Kesimpulan dari babak ini adalah sebuah pengakuan suram bahwa hukum rimba baru telah diberlakukan di Timur Tengah, dan operasi Rising Lion adalah korban pertamanya yang paling menyakitkan, menjamin bahwa konflik berisiko tinggi ini akan terus berlanjut tanpa batas waktu. Teheran dan Tel Aviv, konsekuensi terberat dari kegagalan operasi Rising Lion dan eksekusi agen kunci Mossad tahanan K7 mungkin bukan terletak pada bidang geopolitik atau strategis, melainkan pada struktur dan budaya internal kedua badan intelijen yang terlibat. Peristiwa ini telah menciptakan luka psikologis yang dalam di tubuh Mossad dan, sebaliknya, memicu gelombang konsolidasi dan euforia kekuasaan di kalangan organisasi intelijen Iran. Analisis internal mengenai dampak budaya pasca eksekusi menunjukkan adanya bifurkasi ekstrim dalam moral dan metrik operasional kedua musuh bebuyutan tersebut. Di Tel Aviv, Mossad kini menghadapi periode yang oleh para komentator dijuluki sebagai era kerentanan. Kegagalan untuk melindungi aset paling berharganya, terutama setelah janji imbalan yang besar, telah memicu krisis moral dan kepercayaan yang meluas di antara operator lapangan dan bahkan di kalangan rekrutan potensial. Seorang mantan perwira Mossad yang baru pensiun, yang sekarang menjadi analis di Tebegin Sadat Center for Strategic Studies, BESA, menyatakan dalam sebuah esai yang beredar luas di kalangan keamanan, dikutip dari BESA Perspektif paper nomor 3,500, The Shattered Shield, kegagalan ini lebih dari sekadar kerugian operasional. Itu adalah pelanggaran kontrak yang tidak terucapkan antara Mossad dan asetnya. Doktrin kami adalah bahwa kami tidak meninggalkan siapapun. Sekarang, Iran telah menunjukkan kepada dunia bahwa kami melakukannya, dan dalam kondisi yang paling brutal. Budaya Mossad, yang dibangun di atas citra efisiensi tanpa cacat dan pengamanan aset yang mutlak, kini retak. Konsekuensinya, diprediksi akan terjadi pengetatan disiplin dan hierarki yang ekstrim, yang mungkin justru menghambat inovasi dan pengambilan risiko yang diperlukan dalam operasi-operasi di masa depan.
Perombakan personel tingkat tinggi yang tak terhindarkan juga akan menyebabkan hilangnya memori kelembagaan yang berharga dan mungkin mengarah pada budaya penghindaran risiko yang berkepanjangan. Sementara Mossad bergulat dengan dampaknya, di Teheran, intelijen Iran, khususnya IRGC-YO dan MOIS, menikmati puncak kebanggaan operasional mereka. Keberhasilan dalam mengekspos, mengadili, dan mengeksekusi seorang agen Israel yang penting telah meningkatkan moral kelembagaan secara eksponensial. Hal ini secara efektif mengakhiri perdebatan internal yang berlarut-larut tentang penetrasi asing di Iran, yang pernah dikeluhkan oleh mantan Menteri Intelijen Iran. Penangkapan dan eksekusi ini menjadi bukti definitif bahwa mereka telah berhasil mengatasi masalah tersebut dan menguasai medan pertempuran intelijen. Kantor berita Fars, yang sangat erat dengan IRGC, merayakan peristiwa ini dengan mempublikasikan serangkaian laporan mendalam tentang kepahlawanan kontraspionase Iran, di mana agen-agen yang terlibat dalam operasi Rising Lion dielu-elukan sebagai pahlawan nasional. Dampak internal ini adalah konsolidasi kekuasaan IRGC-YO di atas lembaga keamanan Iran lainnya. Kemenangan ini memberikan justifikasi anggaran yang lebih besar, pengaruh politik yang lebih luas, dan keleluasaan operasional yang lebih besar bagi IRGC-YO, menjadikan mereka kekuatan intelijen yang dominan. Lebih lanjut, keberhasilan Iran ini memicu perubahan budaya organisasi yang berfokus pada Mossad fil Ars sebagai alat politik. Dengan menggunakan tuduhan, korupsi di muka bumi, dan menjatuhkan hukuman mati, rezim Iran secara efektif memadukan pertimbangan keamanan nasional dengan legitimasi ideologis dan yudisial, menjadikannya sebuah senjata laufare yang kuat. Ini adalah pesan internal yang ditujukan kepada para pembangkang, bahwa tindakan kolaborasi dengan musuh asing kini akan ditafsirkan sebagai pengkhianatan ideologis yang paling serius, dengan konsekuensi yang paling ekstrim. Seorang sosiolog politik yang menghususkan diri dalam rezim otoriter di University of Chicago berkomentar dalam sebuah analisis yang diakses melalui layanan berlangganan Project Syndicate, lihat The Ideological Weaponization of Espionage. Iran tidak hanya mengeksekusi seorang mata-mata, mereka sedang melakukan rekayasa sosial ketakutan. Mereka memperkuat narasi bahwa keamanan nasional dan nilai-nilai revolusioner adalah satu dan sama, dan pelanggaran terhadap salah satunya adalah pengkhianatan yang dapat dihukum mati. Akhirnya, trauma Rising Lion akan menentukan paradigma pelatihan dan operasi generasi intelijen baru di kedua belah pihak. Di Israel, para rekrutan baru Mossad harus dididik untuk beroperasi di dunia di mana perlindungan aset tidak lagi dijamin, sebuah perubahan filosofis mendasar. Di Iran, keberhasilan ini akan mendorong budaya zero tolerance terhadap penetrasi dan penekanan yang lebih besar pada pelatihan operatif domestik, yang diharapkan lebih loyal secara ideologis dan kurang rentan terhadap godaan finansial Mossad. Dengan demikian, eksekusi ini adalah warisan yang jauh lebih besar daripada sekadar akhir dari satu operasi. Ini adalah penciptaan budaya kehati-hatian yang berlebihan di satu sisi dan budaya kebrutalan yang divalidasi di sisi lain, memastikan bahwa perang bayangan di masa depan akan semakin kejam dan memiliki dampak internal yang mendalam pada setiap lembaga yang terlibat. Dubai, Uni Emirat Arab, di balik hiruk-pikuk politik dan gema eksekusi, konsekuensi paling berjangka panjang dari kegagalan operasi Rising Lion terletak pada bidang ekonomi dan keuangan. Perang bayangan Iran-Israel kini memiliki harga ekonomi yang terukur dan brutal, yang tidak hanya menimpa Iran dalam bentuk kerugian dan sanksi yang diperketat, tetapi juga menimbulkan dilema pendanaan dan akuntabilitas yang serius bagi Mossad di Israel. Insiden ini menegaskan bahwa intelijen telah menjadi komoditas mahal, dan kegagalan operasional memiliki dampak langsung pada stabilitas fiskal kedua negara. Bagi Iran, dampak kerugian ekonomi bersifat multidimensi. Pertama dan paling mendesak adalah kerugian akibat kebocoran data strategis yang diyakini telah direbut oleh Mossad melalui jaringan tahanan K7. Menurut laporan investigasi mendalam oleh Iranian Economic Review, IR, dengan judul The Price of Penetration, Billions Lost to Espionage and Sabotage, data yang diekstraksi dari agen tersebut mencakup rincian kontrak energi, peta jalur perdagangan sanksi, dan informasi tentang front companies Iran di Asia Timur, diperkirakan telah menyebabkan kerugian kumulatif sebesar $5 hingga $7 miliar dalam bentuk potensi sanksi baru, pembatalan kesepakatan ekspor minyak dan petrokimia, serta peningkatan biaya asuransi dan logistik untuk pengiriman ilegal. Kerugian ini diperparah oleh peningkatan overhead keamanan yang dipaksakan pada sektor industri utama, seperti minyak, nuklir, dan pertahanan, di mana Kementerian Intelijen dan Garda Revolusi Iran kini menuntut pengeluaran yang jauh lebih besar untuk deep counter surveillance dan pembersihan personel. Kedua,
Keberhasilan Iran dalam menangkap agen dan membongkar jaringan finansialnya justru menarik perhatian kekuatan global untuk memperketat sanksi keuangan yang ada. Amerika Serikat, segera setelah eksekusi, menggunakan bukti yang diungkapkan Iran sendiri dalam persidangan, yaitu rincian transfer dana dalam jumlah besar, untuk menargetkan bank-bank dan entitas yang sebelumnya berhasil menghindari pengawasan. Juru bicara Departemen Keuangan AS, dalam sebuah telekonferensi dengan wartawan, menyatakan, tindakan Iran telah secara tidak sengaja memberikan kami jejak uang yang diperlukan untuk menutup celah sanksi yang telah lama dieksploitasi oleh rezim Teheran. Hal ini secara langsung mengancam jalur pendapatan valuta asing Iran yang tersisa, yang sangat krusial untuk menstabilkan mata uang rial yang terus terdepresiasi. Analis di Bank Sentral Iran, CBI, dalam sebuah memo internal yang bocor, mengungkapkan keprihatinan bahwa dampak tidak langsung dari operasi intelijen ini, melalui sanksi balasan, dapat melebihi kerugian dari sabotase fisik, menunjukkan bahwa perang bayangan ekonomi kini lebih merusak daripada konflik militer konvensional. Sementara Iran menghitung kerugiannya, Mossad di Tel Aviv menghadapi dilema keuangan dan akuntabilitas yang tidak kalah genting. Operasi Rising Lion adalah operasi yang sangat mahal, dengan perkiraan biaya yang mencapai puluhan juta dolar, termasuk pembayaran awal yang sangat besar kepada tahanan K7. 120 juta dolar yang dilaporkan media Iran mungkin dilebih-lebihkan, tetapi angkanya tetap fantastis, dan biaya pengembangan teknologi canggih. Kegagalan ini berarti uang pembayar pajak Israel telah sia-sia dan, lebih buruk lagi, telah diekspos sebagai bagian dari propaganda musuh. Knesset Finance Committee telah meminta Badan Pengawas Negara, State Comptroller, untuk melakukan audit khusus terhadap pengeluaran Mossad dalam operasi berisiko tinggi di Iran. Seorang anggota komite terkemuka, dalam sebuah wawancara dengan Globes, surat kabar bisnis Israel, mempertanyakan, seberapa jauh kita bisa membenarkan pengeluaran puluhan juta dolar untuk operasi yang berakhir dengan kegagalan total, tanpa hasil yang terukur, dan dengan kehilangan nyawa aset yang mahal. Dilema ini memaksa Mossad untuk meninjau kembali model insentif keuangannya. Ada perdebatan internal yang intens mengenai apakah janji pembayaran yang sangat besar, seringkali setara dengan kekayaan seumur hidup, secara tidak sengaja menarik aset yang kurang termotivasi ideologis dan justru meningkatkan profil risiko mereka. Memperoleh dana untuk operasi di masa depan kini akan menjadi proses yang lebih berbelit-belit dan dikenakan pengawasan ketat, yang berpotensi melumpuhkan kelincahan operasional Mossad. Dalam perspektif jangka panjang, krisis ini menunjukkan bahwa perang bayangan ekonomi tidak hanya dijalankan melalui sanksi dan sabotase, tetapi juga melalui pertempuran yang mahal untuk mendapatkan aset manusia. Iran telah menunjukkan bahwa mereka bersedia menghancurkan aset paling mahal Israel secara terbuka, memaksa Mossad untuk mempertimbangkan ulang bukan hanya bagaimana mereka beroperasi, tetapi juga berapa biaya kegagalan mereka dalam mata uang, moral, dan jiwa. Konflik ini kini memasuki fase di mana uang adalah senjata, dan kegagalan finansial dapat meruntuhkan operasi intelijen secepat kegagalan taktis.